Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SD Islam Unggulan Sahabat Kota Madiun, yang semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ustadz berharap semuanya kalian berada dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, Allahumma amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan di depan, bahwasanya untuk kelas 5 ini ke depan insya Allah Ustadz akan mengajar 3 mapel, yaitu tahfidz, SKI, dan fikih. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran SKI yang sudah kalian pelajari di kelas 4 dahulu. Ya, kalau di kelas 4 dahulu bukunya kalau nggak salah berwarna biru ya. Sekarang ini kalian insya Allah semuanya sudah memiliki. Karena ini adalah pelajaran yang sudah bukan pelajaran yang asing lagi, karena kalian sudah mempelajarinya di kelas 4. Ya, karena itu kita langsung saja ya. Kita akan langsung melanjutkan pembahasan SKI untuk semester 1 ya. Kalian buka di halaman 1. Di halaman 1, pelajaran semester 1, yaitu pelajaran 1 dengan judul Hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Ya, perhatikan kalian dalam pelajaran yang Ustadz sampaikan, ya, harus konsentrasi. Dan ingat, untuk pelajaran yang biasa Ustadz sampaikan di materi SKI itu tidak hanya menggunakan buku ini saja. Namun ketika ada beberapa poin yang perlu ditambahkan dari kitab lain, Ustadz akan menambahkan. Karena itu kalau kalian tidak konsentrasi, kalau kalian tidak mencatat, nanti akan banyak poin-poin yang seharusnya kalian mengetahui, kalian jadi tidak tahu. Bisa jadi itu nanti akan keluar di ujian dan kalian tidak bisa mengerjakannya. Baik, ya, kita akan langsung mulai hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Selama 10 tahun Rasulullah SAW beserta para sahabat menjalankan ajaran Islam dan mendakwahkannya kepada penduduk Mekah. Ya, begitulah memang Rasulullah SAW, beliau berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Selama itu juga beliau dan para sahabat harus bersabar menghadapi tekanan, cacian, bahkan siksaan dari kaum musyrik Quraisy. Ya, karena Islam di Mekah itu tidak terlalu diterima. Hanya sedikit sekali orang-orang yang mau menerima Islam. Bahkan banyak di antara anggota keluarga Rasulullah SAW, paman-paman beliau bahkan tidak menerima ajaran ini. Karena ajaran ini adalah ajaran yang sangat jauh berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang orang-orang kafir Quraisy yang terbiasa menyembah begitu banyak berhala. Bagi mereka aneh. Ajaran nenek moyang mereka mengajarkan menyembah begitu banyak berhala, kok tiba-tiba ada orang baru datang, orang yang menurut mereka adalah anak muda bagi mereka, karena mereka adalah paman-paman Rasulullah. Anak muda datang dengan membawa ajaran menyuruh untuk meninggalkan berhala-berhala, hanya menyembah Allah saja. Ya, aneh bagi mereka. Padahal selama ini mereka selain menyembah Allah, dan ingat, orang-orang kafir Quraisy itu mereka bukan berarti tidak kenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah. Namun selain menyembah Allah, mereka itu juga menyembah banyak sekali berhala-berhala. Maka ketika ada orang yang menyuruh meninggalkan berhala, hanya menyembah Allah saja,
Aneh bagi mereka, heran mereka. Kok ada orang seperti itu? Karena itu banyak di antara mereka yang tidak mau menerima Islam. Sehingga mereka memusuhi ajaran ini. Bahkan menyiksa orang-orang yang lemah di antara orang-orang Islam yang tidak mempunyai kekuatan. Mereka menyiksa. Di antaranya Bilal yang kemarin disiksa habis-habisan. Terlebih lagi setelah kepergian paman beliau Abu Thalib. Sebagaimana yang diceritakan di pelajaran SKI di kelas 4. Abu Thalib ini meskipun di antara paman beliau yang tidak memeluk Islam, ya, tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau masuk agama Islam, namun Masya Allah, beliau ini adalah orang yang sangat gigih membela Rasulullah SAW dalam dakwah beliau. Sehingga ketika Abu Thalib masih hidup, karena Abu Thalib ini adalah orang yang sangat disegani di kalangan orang-orang Quraisy, setidaknya berkurang gangguan. Sedikit orang yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Takut nanti akan berurusan dengan Abu Thalib. Namun ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum Quraisy semakin terang-terangan dalam melakukan tekanan dan ancaman terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahun itu merupakan tahun penuh kesedihan bagi Rasulullah. Sebab selain ditinggal oleh paman beliau yang selama ini selalu melindungi beliau, beliau pun harus bersabar dengan kepergian istri beliau yang tercinta, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, yang selalu setia menemani dakwah beliau, selalu setia menemani kehidupan beliau yang sangat berat di awal-awal dakwah di Mekah, di awal-awal Islam. Beliau sedih sekali, ya, beliau sedih sekali kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, dua orang yang selama ini sangat membantu beliau di dalam berdakwah. Karena beliau sangat sedih dengan peristiwa ini, dua peristiwa yang besar ini. Tahun itu, perhatikan, tahun meninggalnya paman beliau yaitu Abu Thalib dan istri beliau yaitu Khadijah disebut tahun kesedihan, atau dalam bahasa Arab Amul Husni. Amul Husni. Ingat, disebut apa? Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Ingat, kalau ada pertanyaan, mengapa disebut Amul Husni, yaitu tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut telah meninggal dua orang besar, yaitu paman beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib dan istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Karena itu tahun tersebut, kembali Ustaz ulangi, disebut Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Di sini nggak ada ya di buku, perhatikan, dicatat baik-baik. Kemudian di antara sesuatu yang besar yang tidak juga disebutkan di dalam buku adalah bahwasannya ketika itu Rasulullah sangat bersedih. Saking besarnya kesedihan beliau, sampai-sampai Allah sendiri akhirnya merasa iba. Kemudian untuk menghibur kesedihan Rasulullah SAW, setelah itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis, kemudian lanjut ke langit ketujuh dalam satu malam yang sangat terkenal dengan peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, jadi setelah beliau ditimpa kesedihan yang amat sangat dengan meninggalnya dua orang yang sangat beliau cintai, Allah memberikan hiburan kepada beliau, memberikan tamasya kepada beliau, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Ya.
Yang mana di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini banyak sekali ditemukan apa? Syariat-syariat baru dalam Islam. Di antara syariat besar yang turun ketika peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kewajiban sholat 5 waktu. Karena memang sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sholat 5 waktu itu belum wajib bagi kaum muslimin. Duh, apakah kaum muslimin nggak sholat, Ustaz? Ya, mereka sholat. Bahkan di awal-awal Islam, ketika Islam itu baru diturunkan, sholat pertama yang diwajibkan bagi kaum muslimin, sholat apa? Sholat malam. Masya Allah, kalau kalian diwajibkan sholat malam, setiap hari harus sholat malam, berat. Ternyata itu berat bagi kaum muslimin. Maka diganti dengan sholat wajib 5 waktu saja. Loh kok berat, Ustaz? Ya karena memang kalian perhatikan di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, yaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Berdirilah kamu untuk melakukan sholat malam sepanjang malam, kecuali hanya sedikit saja yang kau gunakan untuk tidur. Kalau tidak mampu, nisfahu awingkus minhu qalila. Kalau tidak mampu sepanjang malam, ya separuhnya, separuh malam, atau dikurangi sedikit. Ayo bayangkan, separuh malam disuruh sholat malam, berat bagi kaum muslimin. Karena itu diturunkan pengganti sholat wajib, yaitu sholat malam, menjadi sholat 5 waktu. Ini. Kemudian di sini diceritakan, kini kota Mekah tidak lagi menjadi kota yang aman bagi kaum muslimin. Sebagian mereka meninggalkan kota Mekah untuk mencari tempat yang lebih aman. Rasulullah menyarankan agar mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, sebagaimana yang diceritakan, ke negeri Habasyah berhijrah selama berapa? 2 kali. Di negeri tersebut mereka dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa gangguan siapapun. Mereka tenang di sana. Adapun Rasulullah SAW sendiri, ya, beliau berniat untuk berhijrah ke Yasrib. Ya, setelah mendapatkan perintah untuk berhijrah, diberi isyarat untuk berhijrah ke kota Yasrib. Ya, yang mana kota Yasrib itu setelah beliau berhijrah berubah menjadi kota Madinah. Ya, nama itulah yang kita kenal dari sekarang. Ingat, kota Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke sana disebut kota Yasrib. Ya, jadi ingat, kalau ada pertanyaan, apa nama kota Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah? Yasrib. Nah, Yasrib. Ya, jadi Rasulullah SAW sudah diberi isyarat untuk berhijrah ke sana sebelum mencoba berhijrah ke Taif, mencari pertolongan ke kota Taif. Ternyata di sana tidak diterima oleh penduduknya sebagaimana yang diceritakan di kelas 4 dahulu. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhijrah ke kota Yasrib yang akhirnya menjadi kota Madinah. Kita lanjutkan pada poin A di halaman ketiga, keadaan kota Madinah. Ya, kota Madinah dahulunya bernama Yasrib. Ia terletak di sebelah utara kota Mekah. Ya, berbeda dengan kota Mekah, kondisi alam di Madinah lebih sejuk dan tanahnya subur. Ya, karena memang kota Mekah itu adalah kota yang sangat tandus, panas sekali, tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Karena itu sebagian besar penduduk Mekah itu tidak hidup dari bertani. Mereka hidup dari berdagang. Berdagang ke negeri Yaman dan ke negeri Syam, dan juga bahkan berdagang ke Romawi dan kota-kota besar di dunia waktu itu. Ya. Berbeda dengan Madinah, ternyata Madinah itu lebih subur, lebih sejuk. Banyak kebun kurma dan gandum di kota ini sehingga sebagian besar penduduknya pandai bercocok tanam.
Secara geografis, kota Madinah berada di jalur perdagangan yang dilewati orang-orang Quraisy ketika berniaga ke Syam. Ya, ini bagi kalian yang kemarin memperhatikan kajian Ustadz di TV kita. Ketika orang-orang Quraisy itu berdagang ke Syam, itu harus melewati kota Madinah. Karena apa? Madinah itu berada di utara kota Mekah. Lah sedangkan Syam itu jauh lebih utara lagi. Jadi kalau urutannya dari selatan, kota Mekah dahulu, kemudian kota Madinah, baru ke Syam. Jadi kalau orang-orang Mekah mau berdagang ke Syam, itu harus melewati kota Madinah. Mau tidak mau harus melewati kota Madinah. Karena sebagaimana yang Ustaz sebutkan kemarin, waktu itu belum ada pesawat. Belum ada pesawat sehingga kalau mau pergi ke kota Madinah, ke Syam, itu harus melewati kota Madinah. Mereka kerap singgah di kota ini untuk keperluan perdagangan. Bahkan mereka orang-orang Quraisy biasa berdagang setelah membawa dagangan dari kota Syam, dari negeri Syam. Mereka terkadang menjajakan atau memasarkan dagangan mereka di salah satunya di kota Madinah. Bahkan di antara mereka menikah dengan orang-orang Madinah. Sehingga seringnya mereka berdagang di kota Madinah, mereka sering berhenti di Madinah, sehingga mereka terkadang ada di antara mereka yang menikah dengan orang-orang Madinah. Dengan demikian sebenarnya penduduk kota Madinah masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk Mekah. Ya, banyak di antara orang-orang Mekah itu yang mempunyai keluarga di Madinah. Karena apa? Karena di antara mereka ada yang menikah di sana dari zaman ke zaman, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi. Karena itu sudah terbiasa mereka mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang Madinah. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Masyarakat kota Madinah dikenal sebagai masyarakat yang sangat ramah. Ada banyak kebiasaan luhur yang mengakar pada masyarakat seperti memuliakan tamu dan menolong orang yang lemah. Ya, perhatikan. Dan apabila dilihat dari asal usulnya penduduk kota Madinah, perhatikan ini, penting ini. Penduduk kota Madinah itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Dari 3 suku besar. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah suku Aus pertama, suku Aus. Yang kedua adalah suku Khazraj. Yang ketiga adalah suku atau kaum Yahudi. Ingat, penduduk asli kota Madinah itu Aus, Khazraj, dan Yahudi. Berikutnya dijelaskan di sini, kaum Yahudi mendiami kota Madinah setelah mereka diperangi dan diusir oleh orang-orang Nasrani yang menguasai Bizantium atau Romawi Timur. Mengapa mereka diusir? Ya karena orang Yahudi itu adalah orang yang jahat. Dimanapun mereka berada, mereka itu akan selalu banyak melakukan tipu muslihat, berbuat curang, selalu membuat huru hara, membuat kekacauan. Karena itu diusir dari Bizantium. Akhirnya mereka menuju ke daerah yang disebutkan oleh kitab mereka. Ya, nanti akan ada kisah menarik. Ternyata orang-orang Yahudi ini mereka adalah orang-orang yang sebenarnya keturunan Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dalam kitab suci mereka sudah dijelaskan bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi terakhir itu akan muncul di daerah yang di sana banyak tumbuh pohon kurma. Sehingga ketika mereka diusir dari Bizantium, yaitu Romawi Timur, oleh orang-orang Nasrani, mereka mencari daerah yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Mereka mencari daerah yang di sana banyak tumbuh pohon kurma, dan mereka menemukan Yasrib. Sehingga mereka tinggal di sana selama beratus-ratus tahun menunggu kedatangan nabi terakhir yang dijelaskan oleh kitab suci mereka. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Yahudi
mereka tinggal di Yasrib. Ingat, apa sebabnya? Mengapa orang-orang Yahudi mereka tinggal di Yasrib? Karena mereka mengikuti apa yang telah dituliskan dalam kitab suci mereka, bahwasanya di daerah tersebutlah nanti akan diturunkan nabi terakhir. Dan mereka, orang-orang yang Nasrani, ketika itu meyakini bahwa orang-orang Yahudilah yang telah menyalib Isa al-Masih, Isa putra Maryam, sehingga mereka sangat marah dengan orang-orang Yahudi. Ya. Sedangkan suku Aus dan suku Khazraj berasal dari Yaman. Ya, suku Aus dan Khazraj berasal dari Yaman, yang mereka merupakan keturunan orang-orang Saba. Orang-orang Saba. Siapa orang-orang Saba ini? Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah berakhir. Untuk sesi online ini Ustadz hanya mengajar selama kurang lebih 20 menit. Ya, setelah Ustadz tadi ceritakan tentang asal muasal, asal usul orang-orang Yahudi, bagaimana mereka bisa tinggal di Madinah. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah Ustadz akan ceritakan bagaimana orang-orang Aus dan Khazraj itu yang mereka sebenarnya berasal dari Yaman, bagaimana mereka bisa tinggal di Madinah, insya Allah. Karena itu tunggu pada pelajaran berikutnya, Ustadz akan menjelaskan itu semua. Barangkali ini pelajaran SKI hari ini ya yang Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.